Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Alisa Putri dengan NIM 2103110183. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan C yang dibimbing oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi manajemen Universitas Riau. Kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa yaitu menurut saya, kontribusi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini sangat membantu untuk membentuk kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi. Karena dengan adanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, kita diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa. Selain itu, memberikan kepahaman agar memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia di dalam diri para generasi muda, penerus bangsa. Serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu, mahasiswa mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia dengan cara-cara yang baik, cerdas, dan damai. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Setelah mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan, saya lebih sadar dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Banyak pejabat negara yang melakukan korupsi dan hal itu bertentangan dengan 5 sila Pancasila. Negara harus memiliki pemimpin yang bertanggung jawab. Untuk itu, setelah saya mempelajari materi ini, saya ingin berkomitmen dalam mencegah korupsi dengan dukungan dari lingkungan sekitar saya, seperti keluarga dan masyarakat, agar negara kita bebas dari korupsi. Maka dari itu, kita harus melakukan upaya untuk memberantas tindakan korupsi yang tidak ada henti-hentinya ini. Adapun upaya yang harus dilakukan yaitu penindakan dan pencegahan. Dan peran masyarakat sangat penting. Upaya tidak akan berhasil secara optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Ingat, tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan suatu masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Dan di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini juga kita diberi pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya serta dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hidup bersama-sama dengan bangsa lain di dunia dan harus memiliki identitas nasional. Mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Sebutkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia dan jelaskan alasan bangsa Indonesia sepakat untuk menggunakannya sebagai identitas nasional.
Setiap negara pasti memiliki suatu identitas yang membedakan dengan negara lainnya. Identitas tersebut dikenal sebagai identitas nasional. Identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai kultural tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasional merupakan hal yang sangat penting karena telah memiliki dasar yang sangat kuat berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu identitas nasional bangsa Indonesia adalah bendera merah putih. Bendera merah putih sebagai identitas bangsa karena bendera merah putih memiliki sejarah yang panjang dan menjadi saksi dari perjuangan bangsa serta filosofi dari bendera merah putih juga mengandung makna yang sangat besar untuk nilai-nilai perjuangan dan semangat kebangsaan. Pertanyaan nomor 4. Carilah satu kasus berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia dan uraikan kasus tersebut serta berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Salah satu masalah yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia adalah money politik atau politik uang. Tidak salah lagi, money politik ini selalu menyertai dalam setiap pelaksanaan pemilu dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah. Maka dengan mudah mereka dapat diperalat. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu. Pada saat pemilihan umum, pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang atau sembako yang diantaranya beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Money politik sendiri sudah sering kita temui di setiap penyelenggaraan pemilu. Maraknya kasus money politik sendiri menunjukkan bahwa negeri ini sedang dilanda krisis kepercayaan diri terutama yang dialami oleh para kandidat. Politik uang juga tergolong ke dalam kasus pelanggaran. Hal ini tertuang jelas dalam pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Perkembangan demokrasi di Indonesia menurut saya belum berjalan dengan baik karena dapat dilihat masih banyak partai politik yang menunjukkan betapa banyaknya keberagaman golongan dan kepentingan. Keberagaman juga disebabkan oleh perbedaan suku dan agama yang ada di Indonesia. Agama menjadi sumber konflik yang sangat tajam ketika terjadi gesekan antar pemeluk agama yang berbeda. Sedikit saja ada yang menyinggung agama dan simbol-simbol di dalamnya dapat menimbulkan pertikaian yang sangat besar. Nomor 5. Jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman antar agama, suku, ras, dan antar golongan. Dan kemudian carilah satu kasus dan uraikan kasus tersebut dan berikan pandangan terkait keberagaman di Indonesia saat ini. Indonesia merupakan negara yang beragam. Indonesia memiliki suku, bangsa, adat istiadat, budaya, dan ras yang berbeda-beda yang tersebar di wilayah Indonesia. Namun keberagaman tersebut terus dilakukan diuji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah. Konflik-konflik menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan harus mengungsi. Dari banyak kasus yang terjadi, tercatat ada beberapa konflik besar yang banyak memakan jatuh korban, baik luka atau meninggal, dan kerugian material. Peristiwa konflik besar yaitu pertikaian antara suku Dayak dengan suku Madura di awal tahun 2000-an. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, yang kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura. Kala itu, para transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh Madura.
Karena adanya permasalahan ekonomi ini, terjadi kerusuhan antara orang Madura dengan suku Dayak. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura harus mengungsi. Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya konflik-konflik tersebut tidaklah murni sebagai genosida atau niat permusnahan suku tertentu. Namun, di balik peristiwa tersebut, ada kepentingan lain yang saling bergesekan. Misalnya faktor ekonomi, dan tersulut menjadi konflik ketika ada provokator yang menggunakan nama suku. Akibat sentimen tersebut, banyak warga sipil yang menjadi korban. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, seperti keberagaman budaya, suku, agama, dan lain-lain. Sudah sepatutnya sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga dengan keberagaman tersebut. Karena meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu seperti semboyan bineka kita. Dan kita wajib menjaga serta melestarikan keberagaman tersebut dengan cara saling menghormati, saling mengasihi, dan saling mengayomi. Nomor 6. NKRI adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Upaya-upaya apa yang harus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut? Yang pertama, sosialisasi pendidikan formal dengan memperkenalkan semangat nasionalisme. Melalui pendidikan formal ini menciptakan rasa kesadaran terhadap nasionalisme yang dapat diwujudkan dengan keikutsertaan menjaga eksistensi negara kita dari ancaman negara-negara lain. Yang kedua, sosialisasi pemahaman wawasan Nusantara dapat juga dilakukan lewat pendidikan nonformal, di mana masyarakat dilibatkan dalam diklat tentang wawasan kebangsaan dengan tujuan agar semua komponen warga negara Indonesia mengenal batas-batas wilayah laut atau perairan dan darat serta udara Indonesia. Yang ketiga, sosialisasi lewat media informasi. Sosialisasi pemahaman wawasan Nusantara ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang tersebar dalam 32 provinsi dapat dilakukan melalui media massa atau elektronik untuk mensosialisasikan konsep wawasan Nusantara pada masyarakat. Melalui media kita dapat memperkenalkan langsung tentang eksistensi negara kita. Namun upaya ini belum merata di daerah-daerah yang sangat terisolir dengan sarana komunikasi yang terbatas. Dengan begitu, sosialisasi wawasan Nusantara dapat menciptakan masyarakat yang mampu mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya, mengapa diperlukan konstitusi bagi sebuah negara dan mengapa Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Konstitusi adalah suatu sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk untuk mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Tentunya apabila tidak ada aturan atau landasan, maka sebuah negara akan berantakan karena seluruh masyarakat tentu berbuat sesuka hati mereka. Tanpa adanya sebuah konstitusi, kemungkinan tercapainya sebuah tujuan negara sangat kecil karena tidak tercipta sebuah persepsi yang sama antar individu dalam sebuah negara. Kita ketahui Indonesia sudah mengalami 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Itu pun ada alasannya, karena sejak semula dalam sejarahnya Undang-Undang Dasar 1945 memang dibuat oleh para pendiri negara kita, yaitu ada BPUPKI dan PPKI sebagai undang-undang dasar yang bersifat sementara. Karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa, itu merupakan alasan historisnya. Yang kedua, alasan filosofisnya. Undang-Undang Dasar 1945 terdapat mencampur adukan berbagai gagasan yang saling bertentangan, seperti antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik. Kemudian antara negara hukum dengan paham negara kekuasaan. Alasan teoristisnya yang ketiga yaitu pandangan teori konstitusi. Keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenangnya. Jadi intinya perubahan
amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan masih banyak lagi lainnya. Sekian penyampaian dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.